dan ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita perdebatkan. Di antaranya kesimpulan yang kemarin sudah kita bahas itu adalah bahwa pemikiran modern dalam Islam ini muncul karena keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang terbelakang, yang dijajah oleh negara-negara Barat. Jadi umat Islam secara umum tidak mampu berdaulat, tidak merdeka, berada di bawah kaki penjajah secara umum begitu. Nah, kemudian karena kondisi umat Islam demikian, para pemikir Muslim, para tokoh Muslim itu kemudian mencoba menggali masalahnya apa sih gitu. Masalahnya kemudian ada yang menganggap karena faktor umat Islam tidak berpegang kepada ajaran Islam secara murni, secara kafah. Umat Islam sudah menyimpang, gitu ya, sudah menyimpang dari ajaran Islam otentik atau ajaran Islam sesungguhnya. Oke. Karena itu tawarannya apa? Tawarannya ya bersihkan ajaran-ajaran Islam dari bid'ah, khurafat, dan yang lain-lain ya. Nah itu ya. Tapi gerakan ini pun ya belum berhasil ya. Ada juga umat Islam yang berpandangan bahwa penyebabnya itu adalah karena umat Islam tidak menguasai pengetahuan dan teknologi. Karena itu caranya untuk bisa maju supaya tidak tertinggal, bisa sejajar dengan Barat, sejajar dengan negara-negara maju lainnya, maka harus dilakukan Islamisasi ilmu pengetahuan, Islamisasi saya. Nah gitu ya, itu minimal kesimpulan umumnya begitu. Nah ternyata kemudian secara detail kita sudah berhadapan dengan para pemikir-pemikir yang punya lompatan-lompatan pemikiran yang cukup berani. Di antaranya sudah saya tuangkan dalam bentuk kuesioner kemarin ya. Kalian gimana dengan kuesioner kemarin? Pertanyaannya ngeri. Kamu setuju semua itu ya kemarin ya? Ada yang setuju, ada yang setuju? Ya nggak setuju kan Pak pendapatnya. Diombang-ambingkan. Jadi realitasnya begitu. Realitasnya kita ini berhadapan dengan kondisi di mana dunia internasional itu dengan sistem yang ada itu sudah sangat jauh, dan kita sebagai umat Islam itu kadang tergopoh-gopoh ya. Ajaran Islam kita itu kadang-kadang ketika dihadapkan pada realitas itu tidak relate gitu. Malah justru dianggap menjadi biang masalah. Seperti yang kemarin sudah kita contohkan itu adalah ya hukuman mati, hukuman potong tangan, hukuman rajam dan sebagainya, itu dianggap sebagai hukuman-hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga kemudian ada beberapa pemikir Muslim itu yang mencari solusi. Apakah memang wajib umat Islam itu menerapkan hukum itu? Bukankah ada ayat yang lain, ayat Makkiyah itu apakah nggak bisa menggantikan ayat Madaniyah kan begitu? Sehingga kalau ini dinasah dengan ayat yang di sini gitu, kira-kira bagaimana? Gitu. Nah, secara umum masyarakat kita belum siap dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, belum siap. Banyak yang masih belum setuju juga. Gitu. Sementara kita akhirnya tidak ada yang bisa mempengaruhi tatanan dunia internasional, karena kita mau mendekat aja udah susah, udah dituding, kamu tuh pelanggar HAM, masa mau jadi pengurus HAM kan begitu. Ya kan nggak mungkin, jadinya itu sulit untuk kita bisa masuk di dunia internasional. Ya sebetulnya niatnya itu apakah hanya untuk masuk di dunia internasional? Tentu tidak begitu. Termasuk dalam hal ekonomi, ekonomi Islam itu ada konsep tentang bunga bank.
kalau ini sudah agak lumayan, sudah agak mending. Sudah agak mending gimana? Sudah agak mending itu begini. Awalnya umat Islam itu kontra sekali dengan bunga bank. Tapi kan kayaknya sekarang ini nggak ada umat Islam yang tidak menggunakan instrumen perbankan konvensional. Kayaknya tidak ada ya. Kamu semuanya ini termasuk yang pakai KIP gitu misalnya, itu pakai instrumen bank konvensional dan pakai APBN. Tahu APBN? APBN itu dari mana sumbernya? Macam-macam pajak. Ya tidak hanya pajak yang halal, pajak yang tidak halal pun juga pajak. Makanya duit panas. Zaman saya masih mondok dulu, saya termasuk yang masih setuju dengan bunga bank itu masuk riba. Cuma kan nggak ada teks yang menyatakan bunga bank itu sama dengan riba. Yang diharamkan itu riba. Tapi apakah bunga bank itu termasuk riba? Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang satu tetap kekeh pasti ini sama dengan riba ini. Kan ada kelebihan uang. Jadi kita pinjam uang 100.000 tapi mengembalikannya lebih dari 100.000. Itu berarti ziyadatul mal, ada pertambahan ya uang, ada pertambahan barang di situ. Nah, itu dianggap sebagai sama dengan bunga bank. Tetapi ada yang menganggap bunga bank itu bukan kategori riba. Karena yang dimaksud riba itu yang ada adhafan mudha'afa. Apa itu adhafan mudha'afa? Yang mencekik, yang berlipat ganda. Jadi konteksnya zaman Nabi itu yang diharamkan menurut para pemikir ini ya, itu adalah rentenir. Jadi prakteknya itu orang miskin nggak punya uang untuk makan, dipinjami, kalau nanti nggak bisa bayar pada tenggat waktu yang ditentukan, maka wajib nanti mengembalikan secara lebih besar lagi, ditambahkan beban bunganya, bahkan bunganya itu lebih besar daripada hutang pokoknya, sehingga itu yang kemudian dianggap adhafan mudha'afa. Itu ayat Al-Qur'annya adhafan mudha'afa, sehingga bunga bank itu tidak masuk kategori rente. Kenapa? Karena bunga bank itu mestinya disalurkan untuk usaha produktif. Nah, kalau usaha produktif itu difasilitasi dengan dana perbankan, kan asalnya bisa jalan, bisa berkembang, usahanya semakin maju, bukan semakin ya. Itu kalau dalam hal usaha ya, dalam hal usaha. Beda dengan konsumsi. Kalau kita hutang untuk konsumsi itu biasanya justru rugi. Kenapa? Ya karena untuk konsumsi gitu, nggak ada pemasukan atau hasil yang diperoleh dari usaha kita. Oke. Nah, yang ketiga itu ada yang menganggap bunga bank itu subhat. Ma bainal haram wal halal. Tapi katanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi kok ada subhat? Subhat itu apa? Tidak jelas. Kayak kamu nih ya, nggak jelas. Subhat. Tidak jelas itu artinya ya mama. Nah, karena itu kemudian umat Islam ada yang masih berpegang pada pendapat pertama tadi. Ya udah, itu bunga bank itu sama dengan riba, haram. Jangan menggunakan instrumen perbankan konvensional, jangan menjadi pegawai bank konvensional.
Nah nanti kemudian bank konvensional dikuasai oleh Cina gitu. Sementara yang dari umat Islam ya nggak bisa berkembang. Bank syariah dulu itu ada banyak, ada bank muamalah, ada bank, tapi kok nggak ada yang besar-besar. Kenapa ya? Nanti silakan dikasih. Nah, yang kekeh dengan haramnya bunga bank, menganggap sama dengan riba, itu akhirnya berupaya mendirikan perbankan syariah. Oke, perbankan syariah ada. Tapi yang menganggap bunga bank itu tidak sama dengan riba, ya menganggap halal-halal saja bekerja di perbankan konvensional, begitupun bunga bank itu juga halal-halal saja, karena bunga bank dianggap tidak sama dengan riba. Nah, kemudian kalau umat Islam memang jauh dari itu, kita akhirnya sulit untuk misalnya berada di lingkungan elit dalam pengelolaan keuangan nasional maupun internasional. Jangankan internasional, nasional saja itu susah gitu. Kenapa? Karena kita sudah alergi dengan berbagai konsep ekonomi konvensional, sehingga kita tidak bisa menguasai ekonomi nasional, apalagi masuk di jajaran internasional, apakah World Bank atau misalnya IMF. Tahu IMF ya? Tahu World Bank kan ya? Tahu ya? Minimal dengar gitu loh. Dari saya saja tadi ya. Oke, nah karena itu kemudian sebagian dari umat Islam yang mau yang berpandangan bahwasanya perbankan konvensional itu tidak melanggar syariat, ya mungkin mau berkiprah di sana dan mungkin berkesempatan untuk berada di jajaran internasional. Dan di Indonesia mungkin sedikit sekali ada tokoh yang sekarang juga jadi Menteri Keuangan, itu pernah jadi sekretaris World Bank, sekretaris World Bank. Nah, tetapi kan ya belum betul-betul berpengaruh gitu. Ya masih jumlahnya masih sedikit. Karena itu ya upaya untuk membangun ekonomi bangsa kita juga, khususnya umat Islam itu, yang terbelakang ekonominya itu tidak umat Islam kan ya, secara umum gitu loh, secara lebih besar gitu ya umat Islam. Yang kemarin itu menjadi dewi gitu, termasuk kita mungkin. Nah karena itu perlu dipikirkan cara supaya umat Islam itu punya kompetensi untuk berada di ya level-level atas sehingga mempengaruhi kebijakan internasional, kebijakan dunia. Sekarang ini kita dalam posisi yang lemah, nggak bisa apa-ngapain, termasuk dalam. Nah ada contoh bagus, ada bank Grameen Bank namanya, Grameen Bank itu Bangladesh. Itu ada namanya Muhammad Yunus, itu mengembangkan perbankan yang khusus memberikan apa itu namanya pembiayaan kepada kelompok kecil, kelompok miskin. Nah gitu. Sudah lama dan akhirnya dia mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian karena dia berhasil membantu masyarakat Bangladesh. Yang Bangladesh ini bukan bangsane Lamongan desa ya, bukan ya. Kalau kamu itu kan ngenyek saya ini kan Bangladesh. Nah itu kalau di mana itu di Bangladesh itu akhirnya si Muhammad Yunus itu sampai dapat penghargaan internasional. Kayaknya kemudian 10 tahun kemudian dan saat ini itu akhirnya masyarakat percaya pada Muhammad Yunus dan memilihnya jadi presiden. Jadi
komitmen dia untuk membantu masyarakat kecil dengan banknya itu. Pada umumnya perbankan itu susah memberikan kredit, ya, bahasa yang kedua itu apa? Pembiayaan. Ya, kredit kan utang. Pembiayaan itu kan, ya pembiayaan kan kayak orang berbisnis saja ya. Ya sama sebetulnya pembiayaan itu yang namanya utang, kredit. Nah pembiayaan kepada kelompok miskin pada umumnya perbankan itu susah memberikan. Kenapa kok susah? Ya ada yang tahu nggak? Kenapa kok susah? Karena kelompok miskin pada umumnya tidak memiliki jaminan gitu kan. Apa yang diagunkan? Sawah nggak punya, rumah sewa misalnya gitu ya, kontrak kan misalnya rumahnya. Nah terus gimana mau pinjam bank? Pakai agunan apa? Apa yang mau dijaminkan? Sementara pihak perbankan itu juga nggak mau resiko. Gimana nih kalau nanti nggak bisa bayar? Kalau nggak bayar gimana? Nah nanti banknya jadi kolek, banknya tutup. Kenapa? Karena dananya nggak kembali dari nasabah yang tadi itu diberikan kucuran pembiayaan atau kucuran kredit. Nah, kan akhirnya ya kita sebetulnya rasional, bener kan itu sistem perbankan itu udah benar. Orang misalnya mau pinjam itu harusnya ada jaminan bahwasanya dia nanti itu bisa membeli. Kalau nggak bisa berarti jaminannya itu yang nanti akan dilelang, dijual. Dan apakah kamu boleh misalnya ikut lelang rumah seharga 300 juta? Saya pernah lihat itu di BRI atau BNI ya, pas ke sana itu lihat banner itu banyak rumah dijual, ruko, tanah seluruhnya banyak, dan biasanya memang lebih murah. Biasanya ketika dilelang itu lebih murah daripada harga kalau dijual langsung oleh pemiliknya. Tapi masalahnya pemilik juga nggak bisa jual dengan harga yang dia mau. Kenapa? Ya mungkin pertimbangan ya. Di samping tinggi pada umumnya kita menjual milik sendiri kan dengan harga tinggi kan pada umumnya ya. Pada umumnya begitu. Nah sementara kalau tidak butuh-butuh banget gitu ya mungkin uang segitu belum perlu digunakan untuk membeli. Nah, tetapi harusnya memang pemerintah itu yang harusnya apa? Yang harusnya punya kebijakan. Kamu tahu kebijakan pemerintah yang berpihak pada kelompok kecil, kelompok miskin. Tahu nggak? Kamu nggak punya hutang, nggak punya hutang ke bank, maksudnya? Oh kalau orangnya meninggal hutangnya hangus gitu kan? Mestinya waris ya, ke ahli waris. Saya nggak tahu benar. Ya. Kami mati. Kalau asuransi gitu. Iya. Nah kalau kemudian pemerintah ingin membangun ekonomi masyarakat kecil, kan harusnya masyarakat kecil dibantu. Nah instrumen perbankan apa yang kemudian membantu masyarakat kecil untuk menjaga usaha? Misalnya kamu punya, ini sudah ini kayaknya. Usaha BNI saya waktu. Jadi namanya kur. Kur itu apa? Kredit usaha rakyat. Jadi usahanya rakyat. Misalnya kamu jual beli online, ya gambar jual beli online. Kok nggak punya modal? Nah itu ada kesempatan untuk mendapatkan kur. Tapi nggak tahu masih ada jaminannya ya kayaknya. Masih harus ada jaminan. Masih ya. Cuma mungkin lebih simpel, tidak terlalu memberatkan. Oke, nah itu berbagai
dinamika problematika umat Islam di negara kita maupun di dunia yang masih terbelenggu dengan kemiskinan. Nah, ada yang beranggapan hukum Islam yang terkait dengan bunga bank itu ya bagian menganggap bahwasanya itu tidak sama dengan riba, sehingga umat Islam ya silakanlah kuasai perbankan konvensional, silakan kuasai World Bank, silakan kuasai IMF gitu, sehingga nanti umat Islam mendapatkan manfaat besar terhadap orang-orang umat Islam yang berada di posisi strategis tersebut. Nah, termasuk kamu ini, jangan hanya di level lokal atau sublokal. Lokal itu misalnya kabupaten, kalau sublokal lagi itu kecamatan, sublokal lagi itu nanti bisa. Ya jangan hanya di level itu. Terus apa lagi yang kemarin itu? Selain bunga bank, hukuman. Oh iya, ada yang nggak setuju itu kenapa sih nggak setuju? Ada alasannya. Kamu nggak setuju itu ada alasannya. Alasannya apa? Misalnya hukuman mati, hukuman potong tangan, hukuman rajam itu diganti ya dengan hukuman yang manusiawi, misalnya penjara. Kira-kira kamu nggak setuju itu apa alasannya? Ada yang menganggap loh, karena kita tidak berada di negara Islam, kita di negara Indonesia yang hukumnya itu hukum non Islam, sehingga ya kita harus ikuti hukum negara. Ya itu sebetulnya masih belum menjawab secara lebih luas. Sekarang nanti ketika secara internasional ya kita ya akan kena masalah gitu. Ini Pak, karena tujuan dari hukuman ini kan biar orang itu nggak melakukan. Nah, kalau misalkan hukuman penjara aja orang itu takut untuk melakukan kesalahan, kenapa enggak? Ya bolehlah alasan-alasan seperti itu, tetapi yang lebih apa ya, yang lebih radikal itu adalah alasan bahwasanya hukum itu sifatnya qat'i, nah gitu loh. Itu yang sulit di apa ya? Kamu ngerti pembahasan qat'i dan doni kan? Ngerti qat'i dan doni? Kenapa sih disebut qat'i itu? Kenapa disebut qat'i? Loh, nggak ada yang respon ya? Hukum Islam ada yang disebut qat'i, ada yang doni. Gimana sih? Apa yang disebut qat'i? Hukum-hukum Islam itu sebagian masih qat'i, hukum-hukum Islam itu sebagian qat'i, sebagian besar dhoni. Yang namanya qat'i itu apa sih? Hukum Islam yang didasarkan pada ayat-ayat yang sharih atau dalil yang sharih, dalil yang jelas, dalil yang tekstualnya itu memang begitu, memang ada teksnya yang ngomong begitu. As-sariku. Oh itu bukan ya? Ayat tentang kisos itu seperti apa ayatnya? Ada ayat Al-Quran yang memang menyatakan orang yang membunuh dihukum mati. Itu ada ayat Al-Quran juga begitu, atau hadis bahwasanya orang yang mencuri itu dihukum potong tangan. Itu teksnya itu sudah jelas sekali. Nah, itu namanya hukum Islam yang qat'i. Karena pada dasarnya itu dalilnya baik Al-Quran maupun hadis itu sharih, jelas, tidak ada keraguan, tidak ada perbedaan. Nah, yang dhoni itu banyak, seperti apa? Seperti dhoni. Ya ketika khilafiyah itu pada umumnya adalah dhoni dan itu ruang ijtihad.
sebagian besar ulama itu beranggapan yang dhonni itulah yang ruang ijtihad, sementara yang qat'i itu tidak ada ruang ijtihad. Paham ya? Kalau nggak ditulis itu nggak apa-apa ya. Saya tadi ngomong aja. Antara yang qat'i, sama yang dhonni. Nah, yang qat'i ini berdasarkan pada dalil yang jelas, teksnya jelas. Nah, kalau dhonni itu bersumber dari dalil yang interpretatif, yang tidak tunggal maknanya atau artinya. Al-Quran atau hadis itu kan dalilnya. Nah, kadang-kadang itu nggak jelas yang dimaksud. Contoh begini, ayat tentang wudhu. Tahu ayatnya apa? Ada yang tahu ayat tentang wudhu? Ya, coba saja. Saya kan sudah lupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati Arsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Oke. Nah, jadi ayat Al-Quran ini menjadi dasar cara kita berwudu. Faghsilu wujuhakum. Kamu ngerti artinya faghsilu? Basuhlah. Nah, sekarang pertanyaannya, wujuhakum, namanya wajah itu mana? Sini wajah ya, bukan sini ya, bukan. Enggak, dari batasnya itu beda antara Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, itu beda. Jadi batas muka itu namanya khilafiyah, itu dhonni. Jadi artinya kesempatan umat untuk berijtihad. Yang berikutnya namanya basuh, itu ada yang mengharuskan mengucur airnya, bukan mengusap. Nah, itu ada yang berbeda dengan itu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah tanganmu ilal marafiqi. Ila itu artinya sampai itu bermakna ma'a atau tolak. Ilal marafiqi maknanya itu ma'a atau maknanya wasola. Kalau wasola itu sampai siku. Sikunya nggak ikut itu nggak apa-apa. Tapi Syafi'i menganggap ila ini artinya bermakna ma'a beserta siku. Makanya Imam Syafi'i itu terkenal dengan mazhab yang cenderung ikhtiyar, berhati-hati. Salah satu bentuk ikhtiyarnya itu di sini. Terus hati-hatilah, mending daripada nggak sah, udah masuk aja ma'a gitu ya, bukan wasola. Jadi di sini kata ilah itu berarti dianggap sebagai dhonni, bukan qat'i gitu. Nah, ketika pemikir-pemikir modern ini kemudian ditentang pendapatnya, oh ini sudah qat'i, nggak bisa nih, nggak ada ruang ijtihad di situ. Dipertanyakanlah sama pemikir-pemikir modern ini. Siapa sih yang menganggap ini qat'i, yang menganggap ini dhonni, siapa gitu? Ya para ulama juga kan. Nah, kan berarti kan relatif juga kalau itu pendapatnya manusia. Kan nggak ada dalil dari Al-Quran, dari hadis, oh ayat ini tuh qat'i, oh ayat ini tuh dhonni, itu kan nggak ada kan? Sehingga pemikir modern ini menganggap, loh, qat'i dan dhonni bukannya pemikiran kita sendiri.
benar Allah menganggap bahwasanya ini yang qat'i, ini yang dhoni. Nah, begitu. Jadi akhirnya apa? Ya lemah juga yang menganggap bahwasanya hukum Islam ini ada yang qat'i sudah nggak bisa diijtihadi itu ya akhirnya juga bisa dipertentangkan juga dengan penjelasan yang tadi itu. Gitu ya. Gimana? Ada yang merasa bingung, merasa was-was, ragu, atau merasa tambah gak jelas gitu. Gimana? Bener kalimat dia ya. Mau gimana? Kamu oke saja ya? Ikut yang mana kamu? Ikut yang menganggap bahwasanya hukum ini qat'i, terus atau mengikuti hukum qat'i tidaknya itu juga nggak ada ini ketentuannya. Itu kan juga buatan para ulama juga. Konsep qat'i dan dhoni itu buatan ulama, buatan manusia ya. Bukan ada dalil dari Al-Quran atau hadis dari Nabi, oh ini qat'i, oh ini dhoni. Nah, karena itu bagi pemikir seperti Abdullah An-Naim, ya batasan qat'i dhoni itu nggak ada, karena itu juga relatif, karena itu pemikiran manusia. Kita menganggap suatu teks itu jelas, itu belum tentu dinilai oleh orang lain itu sebagai teks yang jelas. Ya itu kan pandangan masing-masing. Ada yang menganggap teks ini jelas, qat'i, sharih, tapi ada yang menganggap oh ini masih dhoni, ini masih belum clear, masih butuh ruang untuk ijtihad. Semoga kalian nggak bingung, nggak terombang-ambing. Tapi biasanya kan kamu mudah melupakan yang saya sampaikan udah. Nanti setelah ini udah lupa ya, udah hilang. Gimana, Mas Fajri? Silakan memberikan tanggapan, komentar. Kamu sudah jawab belum waktu kuesioner itu? Kuesioner, nggak tahu, nggak masuk kan? Pas kamu nggak masuk. Ya udah, kalau nggak ada, saya materinya mau saya tambahkan materi tentang Muhammad Abdul, tapi saya juga ada kegiatan penelitian di Dawar, di SMA Dawar, dan kegiatan ini akhirnya mengharuskan saya harus segera out dari kelas dan membuat kamu senang gitu. Itu ya. Oke, sementara gitu ya. Ya silakan. Masalah itu tadi apa? Dhoni sama qat'i tadi kan di ayat-ayat itu kan ada yang namanya asbabun nuzul ya, Pak. Ya. Apa para ulama itu enggak meninjau dari situ? Terus di asbabun nuzulnya kan harusnya sudah jelas masalah ini bisa diperdebatkan atau tidaknya. Ya, jadi ayat Al-Quran, ayat hadis itu ada sebab. Ayat Al-Quran asbabun nuzul, hadis itu asbabul wurud. Jadi ulama sudah mempertimbangkan itu. Cuma praktek Nabi sendiri itu sering memberikan hukum yang tidak tunggal.
Jadi juga sangat jelas bahwasanya yang dianggap jelas pun kadang di waktu yang lain itu tidak diberlakukan, sehingga masalah qat'i dzanni ya tetap menjadi kontroversi, tidak bisa dipaksakan untuk dapat diterima oleh semua kalangan. Oh ini qat'i, ini dzanni gitu. Yang paling jelas adalah permasalahan-permasalahan kekinian itu semuanya dzanni. Misalnya ya masalah digital itu semuanya dzanni karena nggak ada ayat Al-Quran hadis yang bicara tentang digital teknologi. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kegiatan yang terkait dengan digital itu hukum-hukum Islamnya ya pasti berasal dari dzanni semua. Permasalahannya sudah sangat berbeda. Dahulu kala negara itu belum terwujud secara baik, tidak bisa mendirikan lembaga pemasyarakatan. Karena lembaga pemasyarakatan itu ya butuh biaya besar. Coba bayangkan, kamu ngerangking orang jumlahnya 100, satu hari itu mereka butuh uang berapa? Minimal untuk makan minumnya satu hari itu 3 kali kan? Layak itu berapa? Masa dikasih makan nggak layak? Gak manusiawi lagi. Nah dahulu kala kemampuan negara, zaman Nabi ya negaranya masih seperti apa sih? Belum memiliki kemampuan gitu loh untuk melembagakan ya tadi lembaga pemasyarakatan, sehingga kemudian penjara ya belum bisa diterapkan. Jadi hukuman yang manusiawi itu zaman itu ya sudah manusiawi sekali. Tetapi beriring dengan waktu perubahan zaman, nah, yang seperti itu mungkin bisa diberikan alternatif. Nah alternatif yang ini itu apakah memungkinkan dianggap bagian dari hukum Islam, tidak melanggar syariat? Itu yang jadi perdebatan. Nah yang kekeh menganggap itu sudah qat'i, ya udah nggak mau berubah. Sementara yang menganggap bahwasanya ini masih bisa diijtihadi, ya akhirnya mempraktekkan hukum yang dianggap lebih manusiawi, lebih tepat untuk zamannya. Nah, secara internasional kita akhirnya kan kayak terpinggirkan, gitu, tereliminasi karena kita berpegang pada hukum yang secara internasional itu dianggap tidak manusia lagi untuk diberlakukan. Itu antara lain. Ya tentu bukan hanya motivasi agar diakui secara internasional. Ya sekali lagi harusnya berniat untuk betul-betul mengkaji hukum Islam, menerapkan hukum Islam itu secara benar dan baik. Pandangan para tokoh modern ini menganggap gini: apakah hukuman, apakah agama itu untuk Allah? Bukankah agama itu untuk manusia? Mestinya hukum-hukumnya itu ya untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Nah itu bahasanya itu biasanya sebutannya adalah dari teosentris menuju antroposentris, dari serba Tuhan kepada serba manusia. Maksudnya apa? Agama selama ini tuh kayaknya diperuntukkan untuk Tuhan, untuk Allah misalnya. Tapi apakah Allah butuh itu? Gitu? Bukankah Allah memang sengaja menurunkan agama itu untuk manusia? Ya harusnya malah diarahkan agama itu yang memiliki kemaslahatan untuk manusia yang lebih besar itu yang seperti apa? Itu yang mungkin harus lebih diekspor, diikhtiari lebih jauh gitu. Sehingga umat Islam khususnya itu yang memiliki manfaat besar dari agamanya, dan betul-betul agama yang menjadikan kuntum khairu ummatin gitu. Kamu itu sebaik-baik umat, tapi kok rembes kayak gini gitu. Ya, maksudnya bukan rembes secara fisik, rembes secara intelektual, kemajuannya itu.
Gitu ya. Jadi saya nangkepnya Nabi lo apa menghukum suatu kekhilafan itu nggak tunggal, itu maksudnya banyak itu hukuman-hukuman alternatifnya. Kenapa kita umat Nabi kok nggak seperti itu kalau masih Ya. mendapatkan? Ada yang ya kepandangan sama dengan kamu. Nah, karena itu kemudian kamu cari coba kaji lebih jauh seperti apa sih hukum Islamis seharusnya kita pahami dan kita terapkan sehingga kita mendapatkan ya kemaslahatan yang sebesar-besarnya dari agama kita. Bukan malah justru agama malah menjadi penghancur kemajuan, penghancur peradaban. Ini sekarang terjadi perang suci atas nama agama. Kamu tahu? Antara siapa? Israel dan Iran. Ini kan masing-masing dengan motivasi agamanya masing-masing. Dengan motivasi agama Yahudi, orang Israel memerangi Iran. Iran juga begitu. Dengan akidah Islamnya menganggap Israel ini harus dimusnahkan. Ya udah perang. Nah, sementara masih belum pakai nuklir. Kalau pakai nuklir, wah, dampaknya luar biasa. Ini baru pakai rudal kecil-kecil ya. Dia Pakistan. Oke, jadi kamu harus bisa memainkan peran. Ya nanti kalau bisa kamu ciptakan kemajuan, ya gimana ya caranya? Mereka punya senjata yang canggih. Kita ada rudal gitu udah, ampun. Wah, itu pun siapa? Ya kalau kamu bisa nangkap rudalnya, nangkap gitu ya. Nggak pakai ini loh Pak, sedoran. Ya kalau punya fisik gitu terus ada apa? Wah, Masuk gitu. Ditolak gitu bisa gitu ya? Enggak bisa ya. Malah diciptakan teknologi ini si Mas Elon ini, Mas ya, buat teknologi yang bisa menangkap rudal. Jadi ada rudal mau masuk gitu ya, nggak kesasaran tapi kemudian dialihkan ke alatnya. Dijinakkan di situ, kecantol gitu istilahnya. Sudah nggak bisa gerak, sudah itu teknologi.